Birahmatihi yatarahamu ibadul mu'minun Bi'inayatihi wa taufiqihi yahdadullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pada pembahasan yang telah lalu sekitar masalah penguburan jenazah, di mana yang pertama dianjurkan yang masuk ke liang lahat itu yang malam harinya tidak melakukan hubungan badan. Yang kedua, memasukkan mayat jenazah itu dari arah kaki. Dari arah kaki, bukan dari samping. Apa samping kanan atau samping kiri. Jadi kalau posisi di kita dari sebelah selatan, maka itu yang dimaksud rijlail mayyiti, rijlail janazah, dua kaki jenazah. Artinya nanti di mana posisi kaki jenazah, dari sana dimasukkannya. Yang ketiga, ketika selesai penguburan, tidak ada upacara apapun, tidak ada sambutan, mulai dari RT, di kita itu sampai ngantai itu sambutan RT, RW, lurah itu, sampai satpol saja itu. Dari satpol itu diberi kesempatan untuk ngaduakeun. Yang ada adalah imam mengajak kepada yang hadir berdoa masing-masing, tidak diimami, tidak berdoa berjamaah, tetapi Rasul menganjurkan istaghfiru li akhikum was'alu lahu tasbita fa innahu al-ana yus'alu. Sebentar lagi dia akan diminta pertanggungjawaban. Nah, timbul pertanyaan, yang diminta pertanggungjawaban itu yang mana? Yang yus'alu itu yang mana? Yang yus'alu yang akan ditanya, yang akan diminta pertanggungjawab itu bukan fisiknya, tetapi yang diminta pertanggungjawab adalah nafsiyahnya, jiwanya. Inilah nanti yang dimaksud alam barzah. Makanya timbul pertanyaan, yang ditanya itu yang mati, yang hidup Pak? Yang hidup, bukan yang mati. Nah, jadi jelas yang ditanya itu yang hidup. Hidup di mana? Itulah yang dimaksud alam barzah. Bukan kuburan jasad, tetapi itulah yang dimaksud alam barzah. Apa yang dimaksud barzah? Sekat penghalang. Bagi orang yang belum mengalami al-mautu masih berlaku barzah, tidak berlaku, masih berlaku barzah. Makanya kita tidak tembus ke arah mereka. Tapi bagi mereka barzah itu sudah tidak berlaku. Dari mereka kepada kita tembus.
Oleh karenanya dalam salah satu riwayat diterangkan, bila mereka melihat keluarganya itu melakukan amal baik, istabsyaru, mereka itu gembira. Dan bila mereka melihat keluarganya melakukan amal yang tidak baik, hazinu, mereka itu sedih. Hanya sudah tidak bisa berkomunikasi. Seperti kita lihat di dalam surat Ar-Rahman kan ada kata-kata barjah. Marajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barjahul la yabghiyan. Antara dua lautan itu ada sekat. Kenapa? Lautan yang ini begitu kental dan kuatnya kadar garamnya. Padahal ini satu hamparan lagi. Biasa-biasa saja itu kadar garamnya. Tidak saling mempengaruhi. Kenapa? Barjah. Karena ada sekat. Mana yang disebut sekat? Ya, secara fisik tidak terlihat. Hanya baik kauniyah hukum alam ataupun kauliyah Al-Quran menyatakan barjah itu ada. Pada satu saat di satu wilayah turun hujan. Kita sebelah sini lalajon kehujanan. Di sana kehujanan, di sini kekeringan. Padahal itu satu wilayah, ada apa itu? Barjah. Terlihat barjahnya? Tidak. Nah, ternyata menurut para ahli bahwa udara saja bisa jadi barjah. Udara, cuaca. Sehingga dengan cuaca ini menjadi sekat bahwa lautan sebelah sini kuat kadar garamnya, sedangkan lautan sebelah sini adalah biasa-biasa saja kadar garamnya. Nah, oleh karenanya kenapa nanti ketika kita berziarah ke kuburan dan kita nyatakan assalamualaikum, assalamualaikum. Nah, siapa assalamualaikum itu? Tentu mereka yang ada di alam barjah, muslimin atau tidak mutlak. Nah, nanti timbul pertanyaan, yang kita doakan di Palestina itu Palestinanya atau muslimnya? Kenapa tidak Palestinanya, Pak? Di Palestina itu muslim atau muslim itu Palestina? Ayo orang Arab itu Islam. Ya? Tidak semua Palestina Islam begitu. Makanya yang kita doakan itu seperti assalamualaikum kepada alam barjah. Itu tidak mutlak. Minal mu'minina wal, hanya saja ada pengecualiannya. Ini tergantung persepsi latar belakang. Kalau orang Indonesia itu sinonim muslim, kan begitu. Padahal tidak selamanya kan. Seperti di orang Melayu, Singapura, Malaysia, kalau orang Melayu, wah muslim. Padahal tidak sedikit kafirnya itu. Nah, barangkali di sini kita pun perlu hati-hati mendoakannya. Jangan terlalu mutlak.
maka kita memberikan dukungan itu tidak mutlak pula, tetapi minal mu'minina wal muslim. Makanya kenapa Nabi itu membatasi wal mustad'afina, mereka yang tertindas, minal mu'minina. Barangkali ini yang perlu kita perhatikan. Yang keduanya, kalau orang Islam melakukan satu perbuatan, itu motivasinya sama tidak? Yang hijrah dari Mekah ke Madinah itu banyak, motivasinya sama tidak? Kenapa ada muhajir umi Quraisy? Nah, demikian pula ketika pada satu saat lantaran ngelawan Israel, ngelawan Yahudi, apakah sudah pasti niatnya sama? Belum tentu. Makanya di sini perlu kehati-hatian. Makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang perang di jalan Allah itu yang mana?" Kita kan semangat mau perang, mau ikut jihad fisabilillah. Nah, yang mana jihad fisabilillah? Apakah karena musuhnya kafir sudah pasti itu fisabilillah? Belum tentu. Makanya Rasul menjawab dengan membatasi tidak mutlak, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulia, bahwa fisabilillah, orang yang berperang agar kalimat Allah itu yang tinggi, itulah fisabilillah. Ayo kita anu mata kaluhurna orang Arab tidak fisabilillah, fisabilillah Arab. Perlu kehati-hatian. Timbul nanti pertanyaan, wah, sedikit anti Palestina, bukan, meluruskan itu, meluruskan agar jangan sampai kita terjerumus dengan ungkapan-ungkapan yang tertadap bertentangan dengan kaidah-kaidah syar'i. Nah, baiklah kita lanjutkan, karena ternyata ini pun ada hubungannya dengan peristiwa-peristiwa yang kita alami sekarang ini. Setelah terjadi pengurusan, apakah setelah itu, setelah penguburan, ada lagi upacara-upacara? Tidak ada. Di kita kan biasanya ada riungan. Apakah riungan jumlahnya sedikit atau banyak? Riungan malam pertama, riungan malam kedua, sampai malam ke-40, kemudian malam 100, kemudian tahunan, dan seterusnya. Bagaimana yang seperti itu? Yang pertama, An Anasin, dari Anas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la aqra fil islami, tidak ada aqra dalam Islam. Yang dimaksud aqra di sini adalah sembelihan yang berhubungan dengan kematian. Itu yang dimaksud dengan aqra. Nah, ini sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Razak, kanu yaquruna indal qabri baqaratan aw syatan fil jahiliyati. Keadaan mereka pada masa jahiliyah menyembelih sapi
atau kambing di kuburan mereka. Jadi ini perbuatan orang jahiliyah, tapi kemudian pada satu saat dilakukan oleh orang-orang yang punya rasa modern itu. Ternyata bukan perbuatan orang-orang maju ini. Ini perbuatan orang terbelakang, sehingga Rasul menyatakan la akhra. Tidak ada akhra dalam Islam. Itu perbuatan jahiliyah. Nah, kenapa mereka lakukan seperti itu? Sembelihan ini ada dua macam di kita itu biasanya. Pertama, yang berhubungan dengan hitanan itu. Begitu seorang anak dihitan, langsung ada penyembelihan ayam minimal itu. Disebutnya apa Pak? Bela. Tetapi kalau ada hubungannya dengan kematian, disebutnya nyusur tanah. Nyusur teh nyisig gitu. Jadi nyusur karena itu disisig tanah itu. Nah, ini semuanya adalah pekerjaan orang-orang jahiliyah itu. Menurut mereka, ini adalah semacam balas budi. Balas budi kepada orang yang meninggal. Karena ketika hidupnya dia sering bersedekah, kalau istilah kita, sering beramal baik, maka ketika dia mati dibayar itu oleh orang-orang yang hidup. Dan yang seperti ini nanti dilanjutkan dengan cara berkumpul setelah penguburan. Dan yang seperti ini dinyatakan oleh bahasa Rasul an-niyahatu. An-niyahat. Kunna na'udul ijtima'a. Kami menganggap ijtima', kumpulan, ba'da dafnil mayiti, setelah penguburan mayit, minan niyahati, termasuk niyahah yang dilarang. Nah, itu termasuk merakam. Makanya kita pun perlu sikap hati-hati apabila satu saat setelah penguburan ada kumpulan itu. Perlu diperjelas kepada umat bahwa ia kumpulan keluarga. Perlu diperjelas bahwa masak yang kami lakukan ini adalah memberi makan kepada keluarga kami yang datang dari luar kota. Sebab tidak mustahil nanti akan jadi tuhmah. Mendingan itu orang Quran Sunnah juga melakukan sembelihan. Padahal sembelihan ini tidak ada hubungannya dengan kematian. Hubungannya dengan tamu yang datang dari luar kota. Tidak ada masalah. Karena yang dilarang itu akra, sembelihan yang hubungan dengan kematian. Nah, di sini ada beberapa perbuatan jahiliyah itu. Di mana di antaranya? Yang kedua, An Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna, bukan dari golongan kami, man darabal hududa, orang yang suka memukuli pipi, wasaqal juyub, dan merobek saku atau baju, wada'a bida'watil jahiliyah, dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Maka yang pertama dengan yang kedua ini berhubungan dengan masalah kematian. Ngarang sadan maneh itu neulan awak biasanya dilakukan oleh orang-orang tertentu itu ketika turut bela memperingati kematian cucu Nabi itu.
Sampai di satu negara mah itu ada yang melakukan dengan cara menusuk-nusukkan pisau ke arah tubuhnya. Katanya turut bela sungkawa kepada cucu Nabi. Apa yang seperti itu? Dan di kita pun ada yang dilakukan seperti itu. Nah, biasanya dilakukan pada bulan Muharram, ngarak tabuk itu di beberapa daerah itu. Nah, ini kaitannya dengan masalah-masalah itu. Yang mana dakwatul jahiliyah, nah, ini mah biasanya hubungannya dengan pertengkaran antara suku, pertengkaran antara pribadi, keluarga, kemudian antara kampung, antara keturunan, sehingga terjadi tawuran kalau istilah sekarang. Jadi ini perbuatan jahiliyah, itu perbuatan tawuran itu. Tapi anggerwe itu rasanya teh modern itu. Makanya kenapa dikatakan wada'a bid'awatil jahiliyah. Jadi kalau ada dua orang berkelahi pada asalnya, yang ini memanggil keturunannya, yang ini pun memanggil keturunannya. Aya urang Sunda mimiti nama pasajeng urang Jawa gitu. Pribadi itu. Nah, yang satu ngagorowok, hei urang Sunda hadariu gitu. Cek urang Jawa teh da boga duluna urang Jawa, hei urang Jawa gitu. Tuh saya dihina ku urang Sunda, jadi dor saja tawuran antar dua suku. Nah, ini yang seperti ini dakwah-dakwah al-jahiliyah. Kalau tadi hubungannya yang termasuk niyahah itu adalah memukuli diri, merusak fisik, nah, maka pada hadis selanjutnya yang berhubungan dengan tangisan itu, di sini seolah-olah mutlak pernyataan ini. An Ibni Umar anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Ibnu Umar dari Nabi bersabda, innal mayyita, sesungguhnya mayit, yu'adzabu, disiksa, bibukai ahlihi, karena tangisan keluarganya. Jadi engkau kalau sentimen ka mayit gitu, ceri kue deket kuburan ngarah disiksa. Apa seperti itu? Makanya ketika ada seseorang yang datang kepada Siti Aisyah, kemudian menyampaikan apa yang dikatakan oleh Ibnu Umar, dan Ibnu Umar ini pun hakikatnya beliau terima dari Umar Ibnul Khattab, dari bapaknya. Waktu itulah kata Siti Aisyah, kadziba Umaru. Nah, di sini perlu hati-hati ungkapan kadziba. Seperti yang pernah kita bahas, apabila ada sahabat memberi tanggapan terhadap sahabat yang lain dalam satu persoalan dengan ungkapan kadziba, maka kadziba di sana bukan artinya bohong. Mustahil ada sahabat bohong, tapi tidak mustahil ada sahabat salah. Nah, kenapa? Jangankan sahabat, salah itu kan sifat basyariah, sifat manusia, termasuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya yang kita ikuti bukan salahnya. Kata Nabi, apabila aku lupa, bila aku lupa ingatkan. Jadi jangan ikuti lupanya itu, tapi ingatkan itu. Innama ana basyarun mislukum.
Nah, makanya timbul pertanyaan, sunnah Nabi itu lupanya atau sujud sahwinya? Nah, ini perlu dibedakan. Bukan lupanya, tidak jadi Nabi juga lupa. Bukan makannya, tidak jadi Nabi juga makan. Jadi makan mah bukan sunnah Nabi. Makan korma sunnah Nabi bukan. Tidak jadi Nabi juga makan korma. Seandainya Nabi orang daya kolot gitu, buka puasa itu dengan kolak cau gitu, bukan dengan korma. Kalau nabinya orang daya kolot itu. Jadi di sini perlu dibedakan mana basyariah. Makanya tempo hari telah kita ungkapkan pekerjaan itu ada 3 nabi itu. Jibiliyah, kemudian at-ta'ah dan al-qurbah. Jibiliyah, at-ta'ah dan al-qurbah. Jibiliyah mah pekerjaan manusiawi. Kalau at-ta'atu mah pekerjaan manusiawi yang diwarnai oleh agama. Makan itu adalah jibiliyah. Tetapi sekarang Nabi kalau makan baca bismillah. Nah, baca bismillahnya itu at-ta'ah. Tidur jibiliyah. Tapi kalau mau tidur, nah itu beliau terlentang ke arah kanan, kemudian baca bismika Allahumma wa ahya wa amut. Nah, bukan tidurnya yang kita ikuti mah, tapi terlentang ke kanan kemudian berdoa. Inilah yang dimaksud at-ta'at. Makanya di sini ketika sahabat Aisyah mengatakan kadiba Umaru, bukan berarti Umar bohong, tapi Umar salah. Nah, mungkin salah dengar. Nah, orang yang jujur, nah itu tidak mustahil salah dengar. Tetapi orang yang tidak jujur tidak mustahil ngahaja, ngamangpaatkeun salah mendengar itu. Sekali lagi Pak. Sahabat mustahil mengerjakan yang salah. Tapi sahabat tidak mustahil salah dengar. Tetapi orang yang bohong nanti sewaktu-waktu memanfaatkan salah dengar itu. Nah, makanya di sini Siti Aisyah, beliau dalam keterangan yang lain dinyatakan hasbukumul Quran, cukup saja gunakan oleh kamu Al-Quran. Maksudnya bukan tidak percaya kepada Umar, hanya kalau diartikan hanya sekedar menangis itu mustahil. Kenapa yang menangis orang lain? Yang dapat siksaan mayit itu kan mustahil. Nah, makanya di dalam taklif Bukhari itu dijelaskan bahwa idza kana bukau min sunnatihi, si mayit disiksa karena tangisan ahlinya, tangisan keluarganya, apabila tangisan itu adalah ajaran yang diajarkan olehnya. Dalam arti bila aku mati cengcerikan. Adapun bila aku mati kemudian ada yang cerik, itu mah di luar tanggung jawab aku. Ketika sahabat ada yang mengatakan ini bariun, aku cuci tangan dari apa yang kalian kerjakan. Nah, karena keluarganya menangis. Apakah ada tangisan berdasarkan ajaran? Jelas ada. Karena ini hubungannya dengan kepercayaan. Ada pengikut aliran kepercayaan tertentu.
mun abah mau tuturkeun ku kenang penca laguna kemang beureum. Itu wasiatnya begitu. Betul saja waktu mati. Itu di Singapura itu saya itu suri saja itu. Ada semacam tajidor kalau di kita di Betawi itu. Nuturkeun mayit itu. Lagunya itu bukan lagu Cina itu. Lagu lengang kampung itu. Itu sampai kuburan dituturkan oleh musik itu. Nah kalau di kita diantaranya adalah kematian dengan tangisan, kematian dengan lagu dan lain sebagainya. Ada orang-orang aliran kepercayaan ada hal yang seperti itu. Nah apalagi yang termasuk perkara-perkara yang terlarang, yang termasuk pekerjaan jahiliyah. An Abi Malikin al-Asy'ari, dari Abi Malik al-Asy'ari, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un min amril jahiliyati la yatrukuna. Ada 4 perkara di antara perkara jahiliyah yang mereka tidak atau belum meninggalkannya. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, berbangga-banggaan dengan keturunan. Apakah suku atau etnis dan lain sebagainya. Apakah mungkin? Tidak mustahil. Sampai sekarang masih berlaku ada. Seperti ada satu kelompok habaib itu dari Habib itu. Mereka membuat satu buku yang khusus untuk keluarganya. Di antara isi bukunya itu menyatakan haram kalau perempuannya dari pihak mereka dan laki-lakinya bukan dari pihak mereka. Haram dinikahkan karena katanya dianggapnya ini penghinaan kepada Nabi, karena mereka menganggap keturunan Nabi tepantas turunan Nabi dikawin ku lain turunan Nabi. Kalau turunan Nabi ngawin ka lain turunan Nabi wajar itu. Itu sampai pernah ada anak seorang ikhwan hampir tidak terjadi pernikahannya dikarenakan gitu, sampai diboikot gitu, diboikot oleh keluarganya. Tidak ada yang datang seorang pun, kan bahaya cenah. Tidak datang juga. Pokoknya kami langsung melaksanakan pernikahan. Itulah yang dimaksud al-fakhru bil ahsab, merasa bangga dengan keturunan, bari ngaku-ngaku turunan Nabi. Yang jadi pertanyaan dari segi kulit saja, ada Nabi pak kulitnya teh hitam bodas. Da ieu mah turunan habaib mah harideung. Tapi kulit hitam dengan keturunan Nabi. Ieu mah tina kulitna bae itu jauh jeung Nabi mah. Wa tamu fil ansab. Nah, kemudian suka mencela keturunan. Seperti tadi yang telah diterangkan. Kalau pas ya secara pribadi saja jangan membawa turunan. Jangan membawa orang tua. Jangan menawa bibit-bibit kan itu. Paduduaan we. Jeung lamun nyarek gelut ulah dinu loba jelema. Paduduaan jadi teu gelutna. Ieu mun rajin gelut kudu dihareupeun jalma lawanya pugu udah mau jadi. Pada misah gitu. Atau nupil ansab. Wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan dengan bintang.
Jangankan meminta hujan dengan bintang, menyatakan saja. Mutirna binau'i kada wa kada. Kita dicurahi hujan itu berkat bintang anu dan bintang anu. Itu sudah termasuk pada pekerjaan jahiliyah itu. Yang terakhir, yang termasuk kepada pekerjaan jahiliyah juga adalah an-niyahah, meratap karena kematian. Kemudian di sini kita perlu membedakan. Kalau pada satu saat menceritakan sesuatu, menceritakan seseorang, nah di sini perlu diluruskan dulu jarum hati. Kalau tidak lurus dalam hati, nanti akan mengkol. Apabila sudah mengkol, maka tentu bagaimana akibat. Bukankah menerangkan keburukan orang yang sudah mati itu dilarang? Tapi kenyataannya di Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab. Pada kenyataannya dalam Quran diterangkan kejelekan Fir'aun. Timbul masalah. Apakah Allah menerangkan Abu Lahab, menerangkan Fir'aun dengan segala latar belakangnya untuk kesenangan diri? Suatu hal yang mustahil. Berbeda dengan kita, ketika menerangkan kejelekan orang lain kan hanya demi kesenangan. Tapi Allah menerangkan kekurangan Abu Lahab, kekurangan Abu Jahal, kekurangan Fir'aun, sangkan jadi ibrah untuk yang lain. Jangan seperti orang ini. Nah, inilah dari segi maqasidnya. Makanya di sini ada larangan la tasubul amwata. Janganlah kamu mencela mayit. Jadi di sini dikatakan mencela itu. Maka Allah menerangkan Abu Lahab, menerangkan Fir'aun bukan sibah, bukan mencela, tetapi nakala lima baina yadaiha wa mau'idatan lil muttaqin, akan jadi pelajaran dan jadi nasihat bagi orang-orang yang takwa. Kenapa? Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, karena mereka sudah menemui apa yang telah mereka lakukan. Nah, di sini timbul pertanyaan, apakah sudah ada hisaban? Mereka telah menemui apa yang mereka pernah lakukan. Apakah ini mengandung makna sudah ada hisaban di alam kubur? Bukan. Rasulullah menjelaskan, ketika malakal maut datang, di sini akan timbul dua sikap. Yang pertama, dia ingin segera mati, dan yang kedua, tidak mau mati. Ada pasukan berani mati, satu mah pasukan berani hidup. Yang lucunya itu pasukan berani mati, ketika malaikat sudah datang, dia justru yang tidak mau mati itu. Tetapi justru orang yang semangat ingin segera mati itulah pasukan berani hidup. Nah, kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, saya yang tidak mau mati itu. Waktu itu Rasul menjelaskan, ya Aisyah, yang aku maksud adalah nanti bila malakal maut sudah datang,
Jadi bukan saat dalam keadaan normal sekarang, tapi nanti setelah malakal maut datang. Ada yang ahabba liqa Allah, ada yang ingin mati, ingin segera bertemu dengan Allah. Ada juga yang kariha liqa Allah, tidak mau bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena pada saat itu diperlihatkan kepadanya akibat-akibatnya. Urido maq'aduhu, diperlihatkan nanti tempat duduknya. Yang satu minal jannati, yang satu minan nar. Nah, di sini timbul sikap ahabba dan kariha liqa Allah. Jadi jelas bahwa kematian itu lain kahayang. Kenapa orang takut mati? Karena sakit. Kenapa? Apa orang yang sehat mau maut? Sadewe cenah panyawat ieu masih ngati-ati. Sami we cenah salira oge anu sehat. Sebenarnya macam yang harus lebih hati-hati mah salira cenah anu sehat. Nah, da saya mah kergeurik pasti bakal hati-hati dahar teh. Tapi cenah anu sehat mah justru nu sok bohong. Dupi nu tabrakan di jalan teh saha? Nu tabrakan motor. Bukan yang sakit. Nu sehat nu jaga. Kematian itu bukan karena sakit, tapi kematian itu qada dan qadar Allah. Satu hari saya kontrol dengan istri saya ke dokter. Pak cenah kontrol ka dokternya ayo atuh. Nah, setelah dikontrol dokter ngobrol, tadi macam Bapak ada rekan sejawat maut, internis. Ya. Ahli penyakit dalam dokter sumuh. Sugan teh cenah dokter ahli penyakit dalam moal maut. Naon panyawatna dokter? Ih lain. Nuju Marios di ICU. Jadi beliau itu meriksa pasien di ICU. Nu di ICU sehat, keluar we ti ICU teh. Samemeh nepi kana pantau keluar ngedepruk itu. Di padas geus teu aya. Teu nya. Nu jag-jag nu mau teh. Nah, makanya di sini tidak perlu tahu. Kita ambil perbandingan, Pak. Dupingan nu ngasupkeun ka gawang batur teh pemain bukan. Dina membal. Betul pemain sepak bola nu ngasupkeun kana gawang batur. Betul. Sabaraha urang pemain. Hah? Kalau betul pemain sepak bola yang memasukkan ke gawang, sabelah itu satu kesebelasan teh 11 pemain teh. Kuduna 11 nu asup kana gol teh. Ieu mah timimiti prung 0-0 nu asup. Eta sakieu geus ditinggalkeun ku gawang ka sisi teh. Ternyata bukan manusia. Kiat kita perbandingan sok yang sudah naik haji itu. Waktu melempar Jumratul Aqabah, semuanya kena tidak? Karena jumroh kan 7 kali tidak balikan deui. Ada orang di hari pun itu tegena karena jumroh itu. Jadi menunjukkan saya yakin bahwa yang melempar itu bukan saya, tapi yang melempar mah Allah gitu. Eta cenah saya mamat batu 7 keur maledog jumroh 7 kali teu keuna kabeh. Nah inilah fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, bahwa mayit itu sudah menemui apa yang mereka kerjakan. Makanya
Di sini dinyatakan tidak ada gunanya mencela mayit, mencela orang yang sudah mati. Kenapa? Nanti akibatnya patu'dzu ahya'ana la tasubu amwatana. Janganlah kamu mencela mayit, sebab itu akan menyakiti orang-orang yang masih hidup di antara kami. Selanjutnya, tadi dikatakan bahwa bila kita ziarah kubur, kita tidak menggunakan doa secara mutlak atau secara umum, tetapi terbatas. Minal mu'minina wal muslimin. Yang kita doakan itu mukmin atau muslim. Kenapa? Kita lihat pada dalil selanjutnya. An Abi Hurairah qala, dari Abu Hurairah berkata, zaron nabiyyu qabra ummihi fabaka wa abki min hauli. Nabi sallallahu alaihi wasallam menziarahi kuburan ibunya. Waktu itu beliau menangis, aku pun terpengaruhi, maka saya pun menangis dari sebab keberadaannya. Waktu itu beliau bersabda, kenapa aku menangis? Ista'dzantu Rabbi, aku mohon izin kepada Tuhanku, an astaghfirolaha, agar memintakan ampunan baginya. Falam yu'dzan li, namun tidak diizinkan bagiku. Wasta'dantuhu fi an azura qabraha, bila demikian aku minta izin kepada Allah untuk menziarahi kuburannya. Fa'adinali, maka ternyata Allah memberi izin kepadaku. Jadi kalau memohonkan ampunan kepada orang musyrik itu tidak dibenarkan, meskipun itu adalah orang tua sendiri. Bila kita sudah yakin bahwa dia itu termasuk orang-orang yang minal kafirin. Makanya ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ibu bapak saya di mana? Rasul menjawab itu secara hati-hati, secara diplomatis. Beliau menjawab, bersama ibu bapakku. Di mana ibu bapakku tempatnya? Kata Rasul, bersama ibu bapakku. Rupanya orang ini belum paham juga. Kalau ibu bapakmu di mana? Finnar. Sudah, orang itu tidak bertanya lagi. Tapi kalau langsung ditanya di mana ibu bapak saya, di neraka meren. Kalau di kita mah ya di udag-udag bedau gitu. Ini cara Rasulullah menjawab pertanyaan itu macam-macam. Jadi dalam hal ini tergantung bagaimana perilaku yang bertanya dan bagaimana latar belakang yang bertanya. Jadi bila demikian, kita tanya, menziarahi kuburan orang musyrik boleh? Boleh. Yang dilarang itu mendoakan orang musyrik. Kita jalan-jalan gitu ke Cikadut itu, boleh gitu. Hanya tentu jangan mendoakan, jangan assalamualaikum ya ahla diyar, jangan minal musyrikin. Nah di sini jelas bahwa ziarah itu bukan hanya ke kuburan keluarga saja. Kenapa? Nabi menganjurkan fazurul kuburo, ziarahilah kuburan. Fa innaha tudzakirul mauta, sebab itu akan mengingatkan kematian.
Kalau kita umumnya ya ziarah teh yang panjang umur. Kalau kata Nabi mah ziarahnya untuk mengingatkan mati. Makanya kenapa ziarah itu kepada kuburan-kuburan tertentu gitu. Nah, karena dianggapnya ada keistimewaan. Nah, makanya kenapa di sini akhirnya Rasulullah beliau menyatakan bagaimana ketika beliau masuk ke lingkungan kuburan jasad. An Buraidah taqal kana Rasulullah yu'allimu, Rasulullah mengajarkan kepada mereka idza kharaju ilal maqabir, apabila keluar menuju kuburan, an yakula qailuhum, agar mengucapkan assalamualaikum ahla diyar minal mu'minin wal muslimin. Nah di sini jelas tidak mutlak mukminin dan muslimin yang diungkapkan assalamualaikum itu tidak kepada semuanya. Wa inna insyaallah bikum lahikun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Nah di sini ada dua hal yang kita ungkapkan dalam bentuk doa. Pertama assalamualaikum, yang kedua nas'alullaha lana walakumul afiyata. Kami mohon kepada Allah keselamatan bagi kami dan kamu sekalian. Siapa? Mukminin dan muslimin. Kemudian dengan pernyataan Rasulullah pun menyatakan kita akan bertemu dengan mereka. Kalau yang bertemu itu yang mati yang hidup, Pak. Tuh ya. Jadi di barzakh itu hidup kalau begitu. Di alam barzakh itu hidup. Jadi yang sudah ditinggalkan mati oleh istrina insya Allah di itu bokal petepang lain jeung popotongan jeung istri nu baheula. Lain sareng popotongan jeung istri nu baheula. Hanya di surga mah belum tentu dengan istri yang baheula. Ummu Salamah pernah bertanya, ya Rasulullah, seseorang yang pernah menikah langkung dari satu kali nanti di surga di akhirat dengan suami yang mana itu? Itu kan pertanyaan pribadi Ummu Salamah. Pertama dengan Abu Salamah, yang kedua dengan Rasulullah. Nah di sini Rasulullah pintar menjawabnya itu. Rasulullah menjawab dengan mereka yang paling baik. Siapa yang paling baik? Nah, mau ayat ulang ti Rasul. Ini pintarnya Rasul. Tidak dengan saya atau tidak begitu, bukan Rasul itu. Yang terakhir, bolehkah kuburan dipindahkan? Artinya dari satu tempat ke tempat yang lain. Apakah karena hal-hal tertentu atau masalah-masalah tertentu? Katakanlah ada pengembangan kota, pengembangan perumahan, sehingga mau tidak mau kuburan-kuburan ini harus dipindahkan. Silahkan. Pada zaman Rasul juga kan pernah terjadi. Pertama, waktu pembangunan Masjid Nabawi, itu kan masih ada kuburan-kuburan. Kuburannya dipindahkan, kemudian pohonnya ditebang. Demikian pula kalau masalahnya masalah pribadi, seperti yang dialami oleh Jabir, an Jabirin qala dupina ma'abi rojulun, seorang laki-laki dikubur bersama bapakku dalam satu lubang, maksudnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa boleh dalam satu lubang itu beberapa mayit. Nah, ternyata lama kelamaan falam tatib nafsi, namun hatiku tidak merasa senang, hatta akhrajtuhu faja'altu fi qabrin ala hiddatin,
Kemudian aku mengeluarkannya dan menjadikan di kuburannya dalam satu batas. Artinya tidak satu kuburan lagi, tetapi ada sekat. Nah, ini menunjukkan boleh kuburan dipindahkan. Nah, insya Allah barangkali hemat saya sudah dianggap cukup pembahasan masalah jenazah teh kantun ngamalkeun. Ya, persis seperti nyeun pasaran itu Pak Boro-boro itu nyeun panasaran ti abi sok geus beres sok sanu pangeuleuna geus siap pasaran Pak Mung. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita nanti sambung dalam pembahasan yang lainnya. Saya perkirakan nanti kita akan nyambung dengan masalah muamalah yang lainnya. Aqlu qul hadza wa astagfirullah li wa lakum. Tapi yang ada maksud kan katanya kalau ini bab jenazah sudah selesai, kalau bisa minta ke bab tarawih. Ini masukkan aja sih. Kalau sebelum bab tarawih mah justru harus nikah dulu. Iya, Nikah dulu ya. Sebelum karena tarawih ini kudu nikah dulu itu. Para ulama begitu mengatur babnya itu teh. Itu. Ternyata yang karena warisan. Ini pertanyaan pertama, apakah benar orang itu baik atau buruknya bisa dilihat dari ciri-ciri tertentu saat orang sakaratul maut? Dia mah sesah kalau begini. Dari mana taunya baik dan tidak baik? Itu masalah gaib. Sebab yang dohir belum tentu batin itu. Yang baik itu batinnya, bukan dohirnya. Hanya kita mengharapkan bahwa orang itu baik. Dan perlu dicatat, malaikat tidak akan kepengaruhi oleh omongan orang. Rupiah mayit saya sakitunya tukang ngadu isae. Apakah termasuk niyahah bila seseorang diminta untuk ceramah di saat keluarga dan tetangga berkumpul untuk takziah? Jadi bukan masalah ceramahnya, tapi berkumpulnya. Nah sekarang memang ini trendi baru itu. Ieu mah sanes tahlilan, ieu mah nganasehatan we kentos pupus gitu. Sumohon eta teh hak sareng ciru teh. Masalah mah ijtimanya gitu. Ini tadi sudah dijelaskan, tapi barangkali dia tidak dengar. Yang dimaksud mayit disiksa oleh tangisan keluarganya itu apa? Ya, tadi sudah saya jelaskan. Meserek asetna gitu. Biasa dibolak-balik. Aqua dan Coca-Cola adalah barang yang diboikot, sedangkan saya berjualan barang tersebut. Niatnya berjualan hanya mencari laba. Nah itu bagaimana saudara? Iya, bingung ini teh. Waktu demonstrasi, ikut produk Amerika, produk itu. Baliknya lapar itu. Mengkol heula ka McDonald. Eta Aqua, eta habis Coca-Cola nepi ka 2 botol anu bikin. Nabi SAW telah memerintahkan bila ketemu Yahudi harus dipepet, jangan diberi jalan. Justru kini umat Islam yang tidak dipepet. Apa hal ini sebagai akibat tidak mentaati Rasul? Iya jelas. Itu yang dinyatakan terlebih dahulu oleh Nabi. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. Salah orang Arab. Kejahatan sebentar lagi akan menimpa mereka. Itu berdasarkan nas dari Nabi itu. Kenapa? Karena kalau dahulu mereka itu
sudah nanya, karena yang tadinya dari etnis diwarnai dengan Islam, sama kumul muslimin, yang sebelumnya sama kumul Arab, tapi kemudian balik deui, hilang muslimnya, Arab Saudi, Arab Mesir, Arab Palestina, bukan Muslim Palestina ya. Nah, ini barangkali yang dikatakan oleh Nabi. Ini pertanyaan bagus. Ustaz, ayat menyebutkan yang upami kumpul di masjid saat kematian boleh dan keterima di bumi. Ini kumpul-kumpul setelah kematian kalau di masjid mah boleh, tapi yang tidak boleh itu katanya di rumah. Tidak ada disebutkan di rumah. Hanya para sahabat mengatakan kunna na'udul ijtima'a ba'da daftil mayyit, tidak disebutkan di rumah dan di masjid. Di mana? Di mana saja itu mutlak. Mau di rumah, mau di masjid, mau di halaman, mau di gedung serbaguna, mau di rumah makan. Kalau kumpulan ini hubungannya dengan kematian, itu niyahat. Ulah sok di punggal pengkol. Bolehkah mengucapkan turut bela sungkawa kepada tetangga yang non-muslim? Ya. Yang tidak boleh itu mendoakan. Yang tidak boleh itu mendoakan. Ya. Kalau kita hanya sekedar melayani ketetanggaan, itu silakan. Apakah sudah saatnya kita melakukan kunut nazilah? Kalau itu, ya, begini ya. Kunut nazilah itu yang menentukan itu bukan perorangan, bukan per kelompok, tetapi yang menentukan itu imam, dan imamnya pun imamul a'zam itu. Jadi bukan imam sholat itu, al imamul a'zam, imam besar, imam negara. Nah itu. Ini apa ya, Pak, melihat hadis Rasul menangis, bagaimana dengan kita mendoakan ampunan orang tua kita yang sudah meninggal? Ini tidak dipahami saja. Terus Ke atas batasan saja. Sujud terhalang oleh rambut dan mukena itu sah tidak? Ini kalau sholat pagi. ya begini, anggota sujud itu bukan hanya jidat, dua lengan, dua tangan, dua lutut, dua ujung kaki. Kenapa yang dimasalahkan hanya tarang saja itu? Bagaimana kalau sujud itu terhalang itu oleh celana atau sarung? Apa harus dipolongan dulu? Apa bedanya Yahudi dengan Israel? Apakah Yahudi pasti Israel atau Israel pasti Yahudi? Begini, dalam Quran bila menerangkan kebaikan biasa dipanggilnya ya Bani Israel. Tapi kalau sudah menerangkan kejelekan biasanya disebutnya Yahudi itu. Ya. Nah, itu kalau menerangkan kejelekan itu Yahudi sebutannya. Lu'inal Yahudu gitu. Bukan lu'inal Israelu. Nah, Israel itu kan gelar Nabi Yakub. Bani Israel artinya keturunan Nabi Yakub. Makanya mereka tidak mau disebut Yahudi. Mereka maunya Israel. Kami bukan Yahudi, kami orang Israel. Bagaimana hukum bahwa 1/6 harta anak laki-laki kedua hak adiknya? Ya. Ini katanya 1/6 harta anak laki-laki kedua adalah hak adiknya. Ada ketentuan 1/6. Anak laki-laki mendapat asobah biasanya juga. Asobah itu tidak bukan besarnya, mungkin besar, mungkin kecil. Mungkin itu salah pertanyaannya itu. Jadi susah dijawab. Apakah ada sholat tahiyatul masjid dan tidur bagi khotib Jumat? Ada. Kenapa? Yang tidak ada itu ketika imam sedang khutbah.
Ya. Kalau ada ini data, dia khotib bukan calon khotib itu. Calon khotib itu sama saja dengan makmum yang lain. Baru dia katakan imamah ida seida imamu alal mimbar, bila naik ke atas mimbar baru dikatakan imam. Jadi sebelum naik ke atas mimbar mah belum imam, kecuali imamul a'zam. Begini pengertiannya. Rasul itu imamul a'zam. Makanya Rasul imamul a'zam termasuk imam sholat. Kalau imam sholat tarawih belum tentu imam a'zam itu. Ini saya pernah dengar ada surat munjiat. Apa katanya surat munjiat itu? Ya, dia katanya pernah dengar ada surat munjiat. Apa itu surat munjiat itu? Surat munjiat apa ya? Emang munjiat itu. Nah, ke santri terus kan aya munjiat. Cek munjiat paling. Santri bae nyebarkeun teh aya. Komo saya meureun. Kata santri enggak ada gitu. Ini dua lagi pertanyaan, mudah-mudahan tidak ada yang masuk lagi. Ustaz, saya mau tanya, zakat perdagangan dari modal atau dari keuntungan? Zakat dagang itu dari modal atau dari keuntungan? Ya, zakat itu adalah dari sejumlah modal yang kita keluarkan. Jadi bukan dari keuntungan. Kalau dari keuntungan tidak jelas. Tapi kalau dari modal sudah jelas berapa yang harus kita keluarkan. Yang terakhir, kalau perempuan berjamaah apa memang sahnya harus sejajar atau sama dengan? Sudah dijelaskan, sebaik-baiknya saf perempuan di belakang. Artinya bukan sejajar, di belakang. Sebaik-baiknya saf perempuan di belakang. Salah kalau sejajar itu. Sepeda memakai hijab, tetap saja salah itu. Ya, terima kasih atas segala perhatiannya. Semua kesannya sudah terjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.